mau ngasih hadiah kepada orang tercinta, kepada istri tercinta, kira-kira asal ngasih aja atau nunggu momentum kira-kira? Nunggu apa? Momentum, nunggu istrinya ulang tahun pernikahan atau momen yang istimewa. Maka Allah menurunkan Al-Quran, memberi hadiah kepada Nabi Muhammad berupa Ar-Risalah, berupa Al-Quran, juga nggak mungkin asal ngasih, pasti nunggu momentum yang paling baik. Dan ternyata yang dipilih oleh Allah adalah bulan apa? Bulan apa? Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, segenap para asatidz, para ustazah Yayasan Sahabat Umat wa ala muqaddimatihim Al-Ustaz Muslim Abdullah SPDI, juga kepada Kepala Madrasah Nurul Ummah Al-Ustaz Isnadi, dan juga Kepala SDIT Nurul Ummah Ustazah Eli Susanti. Kita doakan bersama semoga para guru, para asatidz yang tengah berjuang di tempat ini semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, panjang umur, disehatkan, diberkahi semua urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik, siswa-siswi SDIT Nurul Ummah, dan juga para ibu-ibu, bapak-bapak wali santri, wali murid, semuanya saja yang tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semua. Yarhamuna wa yarhamukumullahu jami'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu momen yang luar biasa. Bagaimana hari ini adalah hari nopo? Hari nopo hari ini? Hari Kamis. Dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ada yang tahu artinya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Wali santri atau adik-adik ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya bisa menjawab dengan baik, saya kasih hadiah. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu atau santri-santri, Ustazah Hinda. Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Coba terukan bareng-bareng. Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ada yang tahu artinya? Imam
4, 3. Wali santri. Oke, silakan Pak. Sudah benar, tapi sedikit lagi. Ada bukur, Allahumma, tapi tidak apa-apa. Dapat voucher paketan seharga 50.000. Masya Allah. Nanti minta nomornya ya. Saya kirimi pulsanya nanti. Untuk bekal Ramadan. Ya Allah, artinya adalah Allahumma, wahai Allah. Allahumma, wahai Allah, berkahilah umat kami di pagi hari Kamisnya. Sekarang hari apa? Kamis. Siang atau sore atau pagi? Pagi. Maka hari ini, saat ini adalah saat yang secara khusus didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam kebaikan. Maka kita berdoa kepada Allah, wali santri ataupun santri yang berkumpul di tempat ini, insya Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali akan membawa banyak keberkahan untuk dirinya, untuk keluarganya masing-masing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, teman-teman sekalian, beberapa hari lagi, kurang lebih seminggu, kurang lebih berapa? Hari Kamis yang akan datang, kita sudah memasuki 1 bulan yang sangat mulia. 1 bulan yang satu-satunya bulan yang mana bulan tersebut tercantum dalam Al-Quran. Namanya bulan Ramadan. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Kita kasih hadiah lagi setelah ini. Silakan berdiri. Silakan berdiri, silakan. Ayo. Silakan. Bismillah. Kasih mic start. Ini biar semangat pengajiannya full hadiah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke. Cukup, Masya Allah. Barakallahu. Siapa namanya? Afif. Ini belum pegang HP. Belum. Nanti hadiahnya uang cash 50.000. Masya Allah. Oke. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, ini adalah bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di bulan ini Allah secara khusus menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran. Kapan diturunkannya Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Namanya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Adalah satu malam yang kalau kita ibadah satu malam saja pahalanya melebihi 1000 bulan. Alhamdulillah. Maka para ulama mengatakan Al-Quran diturunkan dalam 2 fase. Dalam berapa fase? Fase pertama diturunkan dari Lauhil Mahfuz
menuju ke sana dunia. Satu paket utuh 114 surat 30 juz 6.600 sekian ayat dari sama dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, secara tanazul. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Selama berapa? Dan dua-duanya baik dari sama dunia menuju langit pertama ataupun dari langit pertama menuju ke Nabi Muhammad secara bertahap, semuanya dua-duanya diturunkan di bulan Ramadan. Maka kita sering mendengar Ramadan itu sebagai syahrul Quran. Syahr itu bulan, Al-Quran itu diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan dijuluki sebagai syahrul Quran. Moga-moga di bulan Ramadan nanti kita bisa menghatamkan Al-Quran dan menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, misal nih, ini pengajiannya santai saja ya, saya sambil duduk, sambil berdiri biar gak tegang. Kira-kira ibu-ibu kalau mau ngasih hadiah kepada orang tercinta itu nunggu momen yang tepat, waktu yang tepat, atau asal ngasih aja biasanya ibu-ibu? Bapak-bapak nih mau ngasih hadiah, ngasih hadiah itu sunnah. Kata Nabi, tahadu, seringlah berbagi hadiah. Berkunjung ke rumah teman, kalau bisa jangan tangan kosong, bawa sesuatu. Bapak-bapak pindah keluar rumah, pulang ke rumah, jangan tangan kosong, kasih sesuatu ke istri. Itu namanya hadiah. Tahadu, salinglah berhadiah. Kata Nabi, tahadu, maka itu akan menjadi sebab saling erat, semakin saling mencintai karena Allah. Tahadu. Kira-kira bapak-bapak ini mau ngasih hadiah kepada orang tercinta, kepada istri tercinta, kira-kira asal ngasih aja atau nunggu momentum kira-kira? Nunggu apa? Momentum. Nunggu istrinya ulang tahun pernikahan atau momen yang istimewa. Maka Allah menurunkan Al-Quran, memberi hadiah kepada Nabi Muhammad berupa Ar-Risalah, berupa Al-Quran, juga nggak mungkin asal ngasih, pasti nunggu momentum yang paling baik. Dan ternyata yang dipilih oleh Allah adalah bulan Ramadan. Maka mari Allah memuliakan bulan Ramadan, semestinya kita juga ikut memuliakan bulan Ramadan. Dengan cara apa? Nah, ini yang penting. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, coba bawakan bareng-bareng, man shalla Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang tahu artinya? Oh, jangan bapak lagi gantian, yang lain biar dapat. Ibu-ibu gantian, tadi bapak-bapak sama mas-mas, tinggal ibu-ibu coba. Ada? 5, 4, 3, 2, 1, hangus. Man shoma Ramadan. Kalau bapaknya semua itu didorong. Man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini kok kayaknya nggak semangat ini. Semangat loh, boleh. Apakah tadi sudah sarapan?
Menyambut bulan Ramadan harus semangat. Kenapa? Kita akan mendatangi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mendatangi bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan semangat, maka Allah juga akan menyambut kita dengan semangat. Adik-adik nih misal ditimbali sama bapaknya, nah Ahmad, potongnya semangat, Pak, halo Pak, semangat. Kira-kira yang manggil seneng nggak? Yang manggil seneng nggak? Senang. Tapi kalau Ahmad, lamar, klemer, kelandet, kalau anak zaman now mengatakan wasat, maka yang manggil kira-kira seneng nggak? Kipiye diundang kok kelolor gitu kan? Maka Allah ketika menyambut kita di bulan Ramadan juga akan melihat mana yang semangat, mana yang penuh dengan obsesi untuk mengisi malam-malam harinya dengan kebaikan. Insya Allah ini yang akan disambut baik oleh Allah Ta'ala. Allahumma. Maka mulai sekarang hidup harus semangat. Hidup harus semangat. Hidup harus semangat. Mohon maaf, ini sedikit masukan untuk kita semua. Kita ini kadang-kadang sebagai umat Islam dalam hidup tidak semangat. Kelamar, udah lagu saya hidup sejalannya sajalah. Saya adalah hidupnya gini aja sudah. Nggak usah kemana-mana. Gitu. Pulang pun takdirnya barat, di barat awan lah. Ilayah milki amah, di barat awan. Jangan begitu. Hidup harus diperjuangkan. Ulangi. Kadang-kadang ada orang yang sok gaul bagus. Saya hidupnya biar mengalir saja. Keren nggak? Kelihatannya keren, tapi itu menjerumuskan. Kenapa? Anak-anakku sekalian, air itu kalau mengalir aja lah, kita ikuti arus. Kalau kebetulan mengalirnya ke Sungai Serayu, kemudian ke samudra, keren. Dia ketemu dengan luasnya kehidupan, biota laut yang penuh dengan kekayaan. Kalau pas beruntung, tapi kalau pas ngalir, masya Allah, salah jalur teman-teman, masuknya ke septic tank ternyata, masuknya ke selokan ternyata, yang akan kita temui ya bau kotoran. Maka mulai sekarang tolong tunjukkan saya, hidup harus diperjuangkan. Ulangi. Maka orang mukmin itu kata Nabi, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat apanya? Tenaganya. Kuat apanya? Ilmunya. Kuat apanya? Ekonominya. Kuat apanya? Visi dan misinya. Kata Nabi, ahabbu ilallah, lebih aku cintai, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang kelamar, klemer, kelandat. Ada nggak yang masih suka kelandat? Bertobatlah kepada Allah sebelum ajal menjemput Anda. Maka kita lihat di Al-Quran, semua konsep kebaikan. Coba kita lihat kembali Al-Quran. Semua konsep kebaikan dalam Al-Quran itu semua penuh motivasi. Kita sering mendengar ayat Fastabiqul, apa artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu lomba itu balapan menang atau balapan kalah? Monggo jangan mawon saya menang, saya kalah nggak apa-apa gitu. Fadru ilallah, apa artinya? Berlarilah kepada Allah. Apa artinya berlari? Apakah cincin-cincin gitu, malas-malasan gitu? Berlari gimana? Wah, secepat mungkin supaya segera sampai finish. Dia ngomong tuh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Wasari'u, bersegeralah. Apa artinya? Bersegeralah itu enggal-enggal, ake-ake, apa mungkin riyen lah, santai dulu, santai bro.
Maka apa? Menyambut bulan Ramadan khususnya, dan sebagai mukmin kita ini menghadapi hidup harus semangat. Maka mohon maaf yang kemarin dulu motif hidupnya, apa motif hidupnya? Alon-alon asal bertobatlah kepada Allah. Itu tidak Islami banget. Kenapa? Orang Islam itu harus powerful, harus semangat. Bisa dipahami ya? Nah, bulan Ramadan kita harus semangat. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan ini, kok masih nggak semangat ya? Puasa di bulan, Ustadznya udah jerit-jerit ceramahnya, yang diajak ngomong puasa bulan Ramadan, belum sarapan mbak ini. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan itu, waqamahu, dan dia mengisi malam harinya, siang dan malamnya dengan kebaikan. Jadi siang harinya puasa, malam harinya diisi dengan kebaikan. Kata Nabi, imanan itu semua dilakukan karena belief, percaya dengan janji-janji Allah, percaya dengan janji-janji Nabi Muhammad SAW, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Apa janji Allah? Apa janji Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang ini semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, Gus, apa sih pentingnya dosa kita harus diampuni oleh Allah? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, dosa itu ibarat kotoran. Ulangi. Yang mana kalau itu menumpuk, kalau itu berkarat, kalau itu nggak kita bersihkan, mohon maaf, maka akan menghalangi kebaikan dalam hidup kita. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, jenengan di rumah gajah panci apa botol? Punya panci? Punya gelas? Punya. Gelas, panci itu ibarat wadah. Ternyata Bu, Bapak jenengan pulang dari pasar bawa minuman. Apa itu? Bisa jadi susu, bisa jadi madu, bisa jadi es cendol. Es pulang ke rumah, Bu, ini Bu, saya bawa es susu dari pasar. Tadi saya beli, ingat Ibu, saya suka susu, tak belikan susu. Ibu, kita minum bareng-bareng. Ternyata, nah, kalian dimasukkan ke wadah, wadahnya kotor. Wadahnya apa? Kira-kira susunya bergizi, susunya enak, susunya bagus untuk kesehatan, tapi gelasnya kira-kira susunya ikut rusak atau gelasnya ikut bersih? Susunya yang ikut kotor jadi rusak kandungannya, atau gelasnya yang ikut bersih? Susunya jadi kotor. Meskipun bergizi, tapi kalau pancinya ada tembelak, mana ada anak tembelak? Apa tembelak? Oh, tembelak ya? Orang Kaleo itu tahu tembelak ya? Tahu tembelak ya? Al-lancung. Susunya enak, bergizi, tapi pancinya ada kotoran ayam. Kira-kira jenengan minum tambah sehat atau sakit perut? Kenapa? Karena wadahnya kotor. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah, setiap hari Allah itu memberikan nafahat, Allah itu memberikan pemberian karunia kepada kita semua, yang mana baik atau buruknya pemberian tersebut sesuai dengan hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita steril, maka itu akan jadi kebaikan untuk kita.
kita. Tapi kalau kotor, itulah yang akan jadi keburukan, masalah, problem dalam hidup kita. Na'udzubillahi. Maka membersihkan dosa itu sama dengan membersihkan wadah untuk menerima pemberian-pemberian dari Allah. Bapak Ibu, saya tanya adik-adik, yang saya pakai di mata ini namanya apa? Namanya apa? Samata. Saya tanya, ada misal adik-adik ituan. Saya tanya, ibu-ibu misal matanya minus, atau adik-adik misal matanya minus, akhirnya butuh pakai apa? Kacamata. Iklan. Saya tanya, awalnya nggak jelas, begitu pakai kacamata jadinya jelas. Masalahnya kacanya nggak pernah dibersihkan, kena debu, kena minyak. Pertanyaannya, kira-kira kalau adik-adik pakai kacamata itu buat mandang jernih, bening, apa belum kira-kira? Jernih atau beneran? Walau kita tambah orang benar. Kenapa? Karena kacamatanya apa? Kotor. Karena cerminnya kotor. Karena lensanya kotor. Maka Bapak Ibu sekalian, kita juga diberi Allah hati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam, lanadharu ila malakutis sama." Dalam hadisnya Nabi bersabda, kalau seandainya di hati manusia tidak penuh dosa, tidak penuh kotoran, tidak ada ruang untuk setan, maka kita bisa melihat jernih yang ada di langit sana. Sayangnya kita ini tiap hari berbuat dosa. Betul apa betul? Mata kita sering melihat yang haram, telinga sering mendengarkan yang haram, tangan, kaki sering berbuat yang haram. Itu semua ibarat debu, ibarat apa? Ibarat apa? Debu. Yang mana kalau dibiarkan akan semakin menumpuk, menyebabkan hati kita semakin kotor. Kalau hatinya sudah kotor, mohon maaf, kita akan sulit memandang kehidupan dengan jernih. Mohon maaf, kita semua ini punya ujian masing-masing, betul? Ada yang ujiannya dengan ekonomi, Masya Allah Gus, dulu modelnya sawat-sawat, modelnya Senin Kemis, padahal kebutuhan sangat banyak. Enten orang betul. Nah, akhirnya muncul slogan besar pasak daripada enten apa betul? Aduh, untuk hidup sehari-hari pusingnya setengah mati. Belum lagi ada yang ujiannya kesehatan, karena orang biasanya kalau tubuhnya sehat, ekonominya mapan, kadang-kadang oleh Allah diuji dengan kesehatan. Dulu waktu miskin, pengen beli sate nggak punya uang. Dulu waktu miskin, pengen makan enak nggak punya uang. Begitu kaya raya, Masya Allah, jangankan sate, gerobaknya bisa dibeli. Jangankan makan enak, koknya bisa kebeli. Tapi begitu mau makan sate, Bu, hati-hati Bu, nanti darah tinggi. Begitu mau makan yang manis-manis, Pak, hati-hati Pak, nanti gula darahnya naik. Mau makan yang gurih-gurih, mau makan emping, hati-hati Pak, nanti koles. Ini namanya. Maka sunatullah, biasanya kalau orang kaya raya kesehatannya yang diuji. Kalau enggak, ekonominya mapan, tubuhnya sehat, biasanya diuji dengan pasangan. Ya Allah Gus, yang suami-suami ini, saya punya istri, Masya Allah, cerewetnya setengah mati. Saya satu kata, istri saya 20 kata. Terus pokoknya kayak kenal pot belum, terus. Ada sebaliknya, Gus, belum gadah garwo, belum lanang kok searepnya dewek. Semoga apa-apa kudu menangi karepnya. Nganggo karepe iki bener.
Maka itulah ujian teman-teman sekalian. Ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji pasangannya, ada yang diuji teman atau anaknya. Semuanya dari kita yang mendengarkan, yang ngomong, yang di belakang, yang di depan, semua punya ujiannya masing-masing. Betul? Betul? Bedanya adalah ada yang bisa memandang itu dengan jernih. Sehingga apa? Ada masalah enjoy, ada ujian tetap teguh, ada cobaan tetap tegar. Allahumma. Ada yang kena masalah sedikit stres, kena problem sedikit galau. Ada enggak? Kenapa? Karena hatinya kotor dengan dosa. Karena hatinya kotor dengan dosa. Disinilah Bapak Ibu sekalian, kita penting untuk minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah, moga-moga Ramadan tahun 1444 Hijriah ini menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita semua. Allahumma. Maka menyambut Ramadan tidak usah neka-neka. Yang pertama dengan melaksanakan puasa. Dengarkan Bapak Ibu sekalian, yang wajib puasa itu siapa Gus? Yang pertama orang yang agamanya Islam, Islam semua. Yang kedua yang berakal, punya akal. Berarti kalau nggak pengen puasa gampang, diem mawon monggo, jenengan nggak wajib puasa. Yang ketiga balik itu sudah mencapai umur dewasa. Kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki umur 9 tahun tapi keluar mani, atau sudah umur 15 tahun, maka wajib puasa. Yang keempat sehat walafiat, tidak sakit. Yang kelima tidak bepergian jauh. Maka ibu-ibu, adik-adik sekalian, yang memenuhi syarat-syarat ini, siapapun dia, maka dia wajib berpuasa. Kalau nggak puasa gimana Gus? Adik-adik, dalam hadis Bukhari, riwayat dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong tunjukkan bareng-bareng. Man taraka fardhata yaumin min Ramadhan muta'ammidan wa huwa sahihun lam yaqdihi saumud dahri wa in shamahu. Artinya kurang lebih, barang siapa dengan sengaja meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan. Contoh nih, orang ini sehat, orang ini mampu, tapi nggak mau puasa, sengaja. Maka kata Nabi, meskipun setelah itu dikodok setahun penuh, untuk mengodok 1 hari yang dia tinggalkan dengan sengaja, padahal dia sehat, maka setahun yang dia lakukan pahalanya belum seimbang dengan 1 hari yang dia tinggalkan dengan sengaja. Eman-eman nama bodoh. Eman-eman nama bodoh. Nah, maka pastikan kita memohon kepada Allah tahun ini semuanya dimampukan untuk puasa Ramadan. Allahumma. Berikut dengan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Sunnah-sunnahnya diantaranya as-saharu wa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur, bangunlah di waktu sahur. Kenapa? Di dalam waktu sahur, di dalam makan sahur itu ada keberkahan dari Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu, mulai besok bulan puasa, bangunnya dibuat lebih pagi. Misal sahur jam berapa biasanya? Jam berapa? Jam berapa? Nah, ini ngaji sedikit ya. Kalau buka puasa sebaiknya disegerakan. Tapi kalau sahur agak diakhirkan.
Kata Nabi SAW, "Mazala ummati ala khairin madamu ajjalul fitrah wa akharus suhur." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, umatku akan selalu dalam kebaikan. Kapan? Selagi mereka kalau sahur agak diakhirkan, kalau berbuka membatalkan, disegerakan. Jadi mohon maaf, ibu-ibu sahur jam 1 parang Gus, parang boleh berpahala, tapi jam 2 lebih baik. Jam 2 boleh, tapi jam 3 boleh, tapi jam 4. Sekarang subuhnya jam berapa? Tengah 5. Awal hasil sebisa mungkin sahurnya ini mendekati waktu subuh, tetapi jangan terlalu mepet. Kenapa? Nabi SAW makan sahur 10, kurang lebih 10 menit. Kalau kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sudah tidak makan, Nabi sudah tidak minum kurang lebih 50 ayat menjelang subuh. Misal subuh setengah 5, baca waktu, baca ayat 50, baca Al-Quran 50 ayat, biasanya butuh berapa menit? Kurang lebih berapa? 10 menit. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi itu 10 menit sebelum masuk waktu subuh, beliau sudah berhenti, tidak makan, tidak minum. Nah, maka itulah waktu yang paling baik untuk makan sahur. Yang pertama makan sahur. Yang kedua, kalau bisa sisakan rezeki untuk berbagi ketika buka puasa. Kenapa? Man fattara sha'iman kana lahu ka ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Barang siapa yang memberikan buka, kalau buka nih, iftar, makanan untuk berbuka puasa, maka yang memberikan makanan untuk buka puasa ini mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa. Pertanyaannya, kalau yang dikasih bukaan ini 10 orang, maka orang ini mendapatkan ganjarannya berapa? Yang dikasih makanan 100 orang, berarti orang ini dapat pahala berapa orang? Sedikit atau banyak? Nah, maka monggo disediakan, baik sendiri-sendiri di rumah, atau tadi saya dengar dari Ustadz Muslim Abdullah, beliau mengadakan juga untuk takjil Ramadan, untuk santunan ataupun makanan di bulan Ramadan. Silakan yang memiliki kelonggaran, yang memiliki rezeki lebih, bisa bergabung dalam program ini sehingga panjenengan mendapatkan pahala yang besar. Mau pahala yang besar? Mau pahala yang besar nggak? Nah, mau. Maka apa? Bulan Ramadan di samping puasa kita sisihkan rezeki kita untuk berbagi untuk mereka yang tidak mampu berbuka puasa. Yang pertama puasa di siang harinya. Yang kedua isi waktu siang, isi waktu malam dengan kebaikan. Apa contohnya Gus? Nah, yang paling utama tentu tilawatil Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah khatam Al-Quran berapa kali bulan ini? Bu, bulan ini sudah khatam Al-Quran berapa kali? Sudah khatam sinetron berapa kali? Nggak pernah lihat. Bapak-bapak sudah khatam Quran berapa kali? Sudah khatam mendengarkan cerita berapa kali? Nah, ini masalahnya. Padahal kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran, orang yang rutin, orang yang mahir membaca Al-Quran. Dan riwayat Muslim dikatakan ma'asafratul kiramil bararah, hidupnya akan selalu dikawal oleh malaikat. Allahumma. Nah, kita lihat Pak Presiden kalau lewat pada sebuah daerah atau pejabat penting kalau lewat ke sebuah daerah, tidak mungkin dia sendirian, pasti ada yang ngawal. Siapa yang ngawal?
pas pampres, kalau enggak dari TNI, kalau enggak dari Polri dan sebagainya. Maka apa? Jalan yang macet, jalan yang mungkin stuck berhenti, tapi karena dikawal oleh polisi, semua rintangannya dipinggirkan. Sehingga yang macet jadi lancar. Itu baru dikawal pas pampres, itu baru dikawal polisi. Orang yang rutin, orang yang mahir membaca Al-Quran, hidupnya selalu dikawal malaikat. Dikawal sinten, Bu? Pertanyaannya, Pak polisi sama Pak malaikat saku sinten? Coba ada polisi atau TNI jenderal bintang 5, mohon maaf, jenengan caketi mripate jenengan culuk. Oh culuk nih, colok. Kira-kira ucap-ucap nama. Aduh, mana. Loh, kalau matanya malaikat jenengan colok gimana kira-kira? Jenengan yang dirujak sama malaikat. Maka penting setiap hari dalam hidup kita untuk melazimi membaca ibu-ibu, bapak-bapak mau berangkat kerja, sebelum berangkat bacalah Al-Quran dulu. Syukur diurut awal sampai akhir. Kalau enggak, baca surat-surat penting, Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, surat Al-Kahf, surat Yasin, Ad-Dukhan, dan sebagainya. Tentu yang menghatamkan awal dari akhir, awal sampai akhir, itu ganjarannya lebih sempurna. Tapi kadang-kadang ada yang protes, saya udah sepuh, tapi bacanya belum lancar. Ada enggak yang seperti itu? Halo, ibu-ibu ini ada enggak? Saya kepengen baca Gus, tapi isin. Bacaannya belum. Enten belum baca. Ada apa tidak? Yang belum lancar baca Al-Quran, tenang saja. Anda punya banyak potensi kebaikan. Apa Gus? Yang pertama, khairukum, kan? Man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian kata Nabi. Apakah sama komik, pakai gamis, kopiah putih, ceramah? Bukan. Yang paling baik di antara kalian siapa kata Nabi? Dia yang mau belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengajarkannya. Maka panjenengan semua punya potensi jadi manusia terbaik asal mau belajar dan mau mengajar Al-Quran. Loh, apalagi yang belum lancar kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'a wa huwa lahu syaqun. Barang siapa yang membaca Al-Quran sembari yatata'a niku nek cara bahasa Kaliorine grondat, enten nama boten? Ada nggih? Waduh, Masya Allah Gus, saya malu loh Gus, kenapa sih saya baca Quran 5 ayat dikoreksi sama Ustaz 25 kali. Berarti apa? Satu ayat tunggul grondat, tapi dia nggak menyerah. Apa kata Nabi? Falahu ajran, dia dapat ganjaran 2 kali lipat sekaligus. Kenapa? Ganjaran pertama karena dia mau membaca, ganjaran kedua karena dia sulit, goblok, meringat. Kenapa? Ketunggul salah Ustaz, tapi dia nggak menyerah. Kata Nabi, dia mendapatkan 2 ganjaran sekaligus. Berarti suka yang lancar apa suka yang berontak-berontak? Suka sing lancar apa suka sing berontak-berontak? Yang lancar alhamdulillah, tapi yang berontak-berontak jangan berkecil hati, Anda berpeluang mendapatkan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal. Baca Al-Quran. Yang kedua, ayo kita hidupkan malam-malam hari kita dengan kebaikan. Salatut tarawih. Ibu-ibu ngetrawih berapa rakaat?
yang 20 monggo, yang 11 saya, tidak usah debat. Kenapa? Kadang-kadang kita ini ribut masalah khilafiyah, tapi sampai lupa melaksanakan kebaikan. Masya Allah, yang satu subuhnya pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, silahkan. Yang penting sholat subuh. Yang penting apa? Jangan sampai Allah padu, yang benar nggak pakai kunut, yang benar nggak pakai kunut, tapi nggak sholat subuh, ya kan salah. Yang benar 20, yang 8 itu tidak dilakukan oleh para sahabat, yang benar ini 20. Kenapa? Sayyidina Umar sholatnya 20. Yang 8 mengatakan, Nabi sholatnya setiap malam nggak pernah lebih dari 11. Aduh, kalau ngedul, tapi musolanya sepi. Tapi masjidnya sehat. Nah, ini sudah nggak musim. Kebaikan bukan untuk diperdebatkan. Ulangi. Tetapi untuk dilakukan. Setuju? Setuju? Nah, maka niatkan tarawih malam atau Ramadan tahun ini harus lebih maksimal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan seperti yang sudah-sudah. Masya Allah, malam pertama semangat, ya Allah, masjid full, musola sampai kurang tembak. Begitu tanggal 10, begitu tanggal 15, apa yang terjadi? Biasanya jamaah mengalami kemajuan. Nah, jangan. Ayo, kenapa? Mohon maaf, ada perlombaan. Misal ada perlombaan, itu biasanya door prize atau hadiah utamanya dikeluarkan di awal atau di akhir. Nah, maka Ramadan pahala terbesarnya ada di Ashrul Awakhir. Maka di awal kita harus semangat, semakin akhir harus semakin semangat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah jam 10 lebih 5 menit. Saya lihat sudah banyak yang kelihatan capek. Moga-moga sedikit ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal syukur. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, ketika pulang dari sekolah, rumah masing-masing tadarus Al-Quran. Gimana? Tadarus itu kata Nabi SAW, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang menghampiri Nabi, Nabi membacakan Al-Quran, malaikat Jibril mendengarkan. Kalau enggak, sebaliknya, malaikat Jibril membacakan, Nabi mendengarkan. Maka para ulama sepakat yang semacam inilah cara membaca Al-Quran yang paling afdol. Kita kenal dengan tadarus. Pernah nggak ibu-ibu bapak di rumah menjelang buka puasa gitu? Iya nak, baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu. Terus nanti gantian ibunya baca, anak dan bapaknya dengarkan. Kira-kira indah enggak keluarga seperti itu? Kira-kira indah enggak keluarga seperti itu? Insya Allah keluarga yang semacam inilah yang akan terus bersama-sama sampai ke surga. Allahumma. Nah, lihat itu ayam. Terus ayam nomor. Ayam kita sama mana? Coba lihat ayam. Masya Allah. Kadang-kadang bu ayam lagi anaknya 8, kadang-kadang anaknya berapa? 10. Dia namanya. Tapi hidupnya ayam sekeras nama. Ayam keluar dari rumah itu kurang lebih jam 7:30, 8. Tidak pernah ayam jam 4 esok mangkat itu tidak pernah. Ayam berangkat jam berapa? Jam 7:30, 8 ketika matahari sudah. Nah, kenapa? Kayaknya ayam sholat duha dulu. Ayam keluar dari rumah ngoyo atau santai? Santai, Masya Allah. Padahal anaknya 10, Pak. Padahal anaknya berapa? 10. Lah kok ada umatnya Nabi Muhammad? Insya Allah orang kaya ini tidak ada. Yang ada di sana-sana. Sananya berikutnya pemberikuan. Tabrak tembok balik jadi beri.
Kadang-kadang anaknya baru 3 udah stres, ya Allah, ini besok makan apa ya? Ya Allah, nanti anak saya kuliahnya gimana ya? Nikahnya berapa? Nikahnya gimana ya? Padahal belum. Ini sudah stres. Kenapa? Kita kalah sama ayam. Kenapa? Ayam hidupnya Masya Allah, keluar dari rumah sampai. Kenapa? Ayam sudah yakin kalau aku diciptakan oleh Allah, berarti Allah pasti memberikan rezeki kepadaku. Lihat ayam. Kalau udah sore menjelang maghrib, dia masih keluyuran atau udah pulang biasanya? Masya Allah, sudah ada di kandang, ibunya lagi ceramah kayaknya menasihati anak-anaknya. Ya nabang deh, kadang-kadang umat manusia zaman now, anak-anaknya keluyuran sampai maghrib, ayah ibunya nggak nyari. Ini jangan sampai tarbiyah kita, pendidikan kita kalah sama Dan lihat, ayam itu kalau sudah maghrib, kira-kira langsung tidur sama badan biasanya? Enggak, maghrib itu masih itu lagi qiyamul sebenarnya. Lagi ceramah anak-anaknya, barangkali lagi tadarus bersama. Sehingga apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tahdu khimasan wa taruhu bitana." Wahai bapak, wahai ibu, kalau kalian cara hidupnya ikut seperti unggas, ayam, burung dan sebagainya, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberi rezeki kepada mereka. Kenapa? Tahdu khinasan wa taruhu bitana. Ayam itu ayam itu pagi-pagi lapar apa kenyang? Manuk dulu manuk. Kira-kira kalau pagi hari lapar apa kenyang? Kayaknya lapar. Kenapa? Di sangkarnya tidak ada kulkasnya. Di sangkarnya tidak ada meja makannya. Ini namanya. Maka praktis ayam, burung itu pagi-pagi tidak punya apa-apa. Kita lihat ayam, kita lihat burung pagi-pagi ceria atau merengut biasanya. Burung itu burung. Kalau pagi-pagi gimana? Cucu, wah, dia terbang ke sana kemari, senang sekali, semangat sekali. Artinya apa? Kita jangan kalah sama burung. Burung gitu pagi-pagi senang. Maka umat Islam, umat Nabi Muhammad, kalau pagi ojo berengat, ojo badar, wudu. Kenapa? Kalau pagi harinya sudah perengat-rengut, sehari akan merengut. Harus semangat, harus memulai hari dengan positif. Insya Allah yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Intinya memuliakan Ramadan dengan 2 cara. Yang pertama, yuk bareng-bareng, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berarti pertama dengan siam, dan yang kedua qiyam. Yang kedua apa? Yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua, siap. Insya Allah oleh kajian pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon didoakan semoga perjuangan guru-guru kita di Yayasan Sahabat Umat ini dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, senantiasa dituntun untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Moga-moga kita semua jadi saudara dunia akhirat. Allahumma. Nah, dan saya berpesan nanti program dari guru-guru kita, baik itu yang bersifat syiar, baik itu yang bersifat sosial, baik itu yang bersifat tarbiyah dan sebagainya, mari kita dukung bersama-sama. Siap? 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 Insya Allah semuanya diberkahi Allah. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.